Dosen dari Universitas Ummul Qura, universitas yang sangat bergengsi dan terkenal di Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah. Apakah ada biaya untuk masuk Ummul Qura ataukah gratis mungkin? Masya Allah, tabarakallah. Gratis, percuma. Ya, Masya Allah, gratis. Bahkan akan mendapat allowance. Apa namanya? Allowance saku. Ya, wang saku itu sekitar 850 rial. Poin yang sangat unggul sekali, ini belajar di Ummul Qura itu tidak harus bisa bahasa Arab dan tidak memerlukan biaya banyak alias gratis. Apa kabar? Semoga semuanya selalu ada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nah, sahabat, alhamdulillahirabbil alamin, di kesempatan hari ini, kesempatan yang sangat langka dan spesial sekali, Umi Gilby sekarang ditemani oleh YouTuber misterius. Ada siapa ini? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi openingnya langsung dari Umi Gilby saja, walaupun nanti kontennya ini berbeda ya. Karena untuk menghemat waktu, sebab ini satu kesempatan bersejarah bagi kita ya, alhamdulillah. Pasti semakin bertanya-tanya semua saudara apa yang akan kita perbincangkan. Ya, sekali. Baik, silakan Umi Gilby diteruskan, dijelaskan. Nah, sahabat, alhamdulillah di samping kirinya Umi Gilby ini ada tamu yang spesial sekali, Bu Hasibuan dan sahabat Gilby semua. Dan ini boleh diperkenalkan, salah satunya benar-benar Umi Gilby sangat terharu, bangga bisa diundang ke rumah beliau. Beliau adalah siapa? Coba. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Umi Gilby sama Bung Hasibuan sudi ke rumah kami. Saya namanya Nur Azwa. Tinggal di Makkah. Ya, masuk tahun ke-7. Saya orang Malaysia. Dan ini ada suaminya beliau. Saya Roslan bin Romli, Malaysia lah, insyaAllah. Tapi di Malaysia, tapi di sini ada 3 orang nama Roslan dari Malaysia. Saya biasanya di sini dia refer, kalau masyarakat Malaysia dia refer Dr. Roslan lah. Sebab ramai Roslan. Jadi pertama sekali, alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak, jazakumullah khairan katsira kepada Bung Hasibuan, keluarga Umi Gilby, kerana sudi bersilaturahim lah dengan kami di sini, insyaAllah. Jazakumullah. Nah, sahabat, dan beliau ini ternyata benar-benar bukan sembarang orang. Beliau ini menjadi dosen ya, kalau bahasa Indonesianya dosen, tapi kalau bahasa dari Malaysianya dosen itu apa? Pensyarah. Dosen dari Universitas Ummul Qura, universitas yang sangat bergengsi dan terkenal di Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah. Alhamdulillah, Bu Hasibuan, suatu kehormatan untuk kita ya. Iya, tentunya. Dan mungkin kita kilas balik, perkenalan kita ini pun ternyata juga dari YouTube awalnya. Jadi YouTube ini menjadi perantara juga. Alhamdulillah, menjadi persaudaraan bagi kita di sini. Nah, yang pertama mungkin kami tanyakan untuk Haji dan Hajjah, kalau di Malaysianya duduk di mana? Tinggal di mana kalau di Malaysianya? Kami tinggal secara tepatnya di Changlun, Kedah. Oh, di Kedah. Di utara Kedah lah, bersempadan dengan Thailand. Oh, bersempadan utara semenanjung Malaysia. Nah, bagi saudara-saudara para penonton yang Umi Gilby dengan Bung Hasibuan yang dari Malaysia sangat ramai biasanya, yang komen juga. Nah, di sini ada saudara kita, Masya Allah, kami berjumpa, berasal dari Kedah. Ini berdekatan dengan Thailand ya. Ya. Baik. Saya ingin bertanya karena di
Saudi Arabia, termasuk di kota Makkah ini, itu ramainya orang-orang Indonesia. Saya ingat Malaysia mungkin hanya hitungan jari. Boleh mungkin Haji ataupun Hajjah bercerita asal mula kenapa sampai ke kota Makkah Al-Mukarramah. Mungkin dari Hajjah dulu. Tafadhal. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ceritanya agak panjang, ya. Boleh, tapi dipendekkan cerita. Kita bekerja di Malaysia sebagai pensyarah, dosen ya. Hampir 20 tahun. 20 tahun. Kemudian bila 20 tahun bermaksud kita telah melalui pelbagai pengalaman, ya, dan sekarang kita merasakan bahawa kita perlu mencari satu pengalaman di luar, ya. Tapi apabila kita cuba untuk mencari di manakah kita akan berpindah, ya, hanya Makkah yang masuk dalam hati. Tapi pada masa itu saya berfikir agak mustahil untuk berhijrah ke Makkah. Sangat mustahil, ya, sangat mustahil. Namun suatu hari kerinduan terhadap Mekah itu amat tinggi, ya, saya rasa sangat rindu pada Mekah. Jadi saya cuba untuk memohon untuk tinggal di sini. Jadi apa yang saya lakukan, saya ke Google, saya mencari apa universiti yang ada di Mekah. Jadi saya ternampak Universiti Ummul Qura. Daripada situ saya pun isi borang permohonan untuk mengajar di Universiti Ummul Qura. Itu lebih kurang 10 tahun yang lalu, ya. Bila saya isi borang tersebut, selepas setahun macam tak ada apa-apa, ya. Tidak ada respon dan saya pun hampir lupa. Saya hampir lupa bahawa saya pernah apply Universiti Ummul Qura. Tapi nak jadi rezeki, suatu hari saya dan suami masa itu ditawarkan pekerjaan di Arab Saudi juga, tapi di Jazan kan? Jazan, ya. Najran. Ya. Interview online dan kami diterima. Dan pada masa itu sedikit rintangan di mana arwah ayah mertua bila kita minta izin daripada orang tua, mereka kurang mengizinkanlah datang ke Arab Saudi. Jadi kenapa nak berhijrah, kenapa, ya? Tapi Allah izin dalam suatu hari saya mendapat satu email. Lama selepas setahun saya minta Universiti Ummul Qura. Saya dapat satu email yang soalannya sangat ringkas. Dia bertanya, adakah kamu masih berminat untuk mengajar di Universiti Ummul Qura? Terus saya membalas, ya, saya minat. Sedangkan pada masa itu saya belum lagi mohon restu daripada suami, daripada orang tua. Begitulah ceritanya. Mungkin Haji boleh tambah. Ya, boleh ditambah mungkin Haji. Ya. Alhamdulillah, kali pertama dapat tawaran di Saudi tu di Najran University. Ya. Bapak saya lah, dia memang tak izinkan saya datang ke sini lah. Kami sekeluarga lah, dia tak benarkan. Jadi kita sebagai anak, itulah, kita hold on lah sekejap. Jadi Alhamdulillah apabila isteri saya, pada masa itu isteri saya yang dapat, saya tak dapat. Kita datang awalnya perancangan untuk sabbatical leave, cuti belajar lah kot, kita kata kan. Jadi bila saya ajukan kepada bapak saya, ayah saya, kalau di Indonesia panggil apa ya? Bapa juga. Ya. Bapak dan ibu. Kita minta kebenaran untuk datang sini. Alhamdulillah dia terbuka hati untuk beri keizinan. Jadi Alhamdulillah, itulah titik awal yang membuka kami datang ke sini. Sebelum ni dia tidak benarkan, tapi bila disebut Mekah, kasih izin. Alhamdulillah. Ya. Itulah cerita awalnya. Dipendekkan cerita. Ya, dan hingga ke hari ini Haji Hajjah di kota Makkah ini sudah berapa tahun? Alhamdulillah, tahun ini tahun ke-7. Masya Allah. Ya, Sudah lama ya. Nah, sebenarnya kita tidak menjangka, ya, sebab asalnya mungkin kita merancang setahun sahaja di sini. Tahun paling lama 2 lah. Paling lama mungkin 2 tahun. Tapi kuasa Allah itu, ya, luar biasa ke atas kita, dan akhirnya Alhamdulillah. Ya, kalau rezeki itu tidak kemana, makanya Allah itu memberikan yang terbaik di waktu yang terbaik. Ya, betul. Makanya sampai sekarang udah 7 tahun ya. Alhamdulillah. Dan kalau Umi Gilby boleh tahu, dan sahabat TV juga, dan sahabat-sahabatnya Bu Hasibuan pasti penasaran nih. Uma ini kan dosen di Ummul Qura ya? Iya. Kalau boleh tahu Ummul Quranya itu jurusannya, untuk mengajarnya jurusan apa? Iya.
di sini saya mengajar dalam bahasa Arabnya kuliah Idaratul Amal atau College of Business Administration, College Perniagaan. Ya, Indonesianya apa ya? Perniagaan. Ekonomi gitu ya. Ya, begitu. Perniagaan, College Perniagaan, dan bahasa pengantarnya adalah bahasa Inggris. Jadi ngajar itu pakai bahasa Inggris. Iya, pakai bahasa Inggris. Untuk subscribernya Umi Gili pasti banyak ya yang berminat sekali. Ada anak-anaknya mungkin, atau ada yang mau kuliah di Ummul Qura. Kalau untuk persyaratan kuliah di Ummul Qura itu apa aja kalau boleh tahu? Ya, dia yang utama diperlukan sijil tinggi persekolahan ya, sijil. Dan keperluan bahasa Arab bukan menjadi suatu keperluan. Jadi nggak usah harus bahasa Arab ya? Ya, nggak perlu. Kalau ada itu suatu yang kelebihan. Advantage lah. Ya, advantage. Kalau tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Itu syarat utama. Kemudian itu syarat utama, dan kemudian proses terusnya sijil-sijil itulah harus disahkan. Ya, mungkin perlu tambahan untuk saudara-saudara di Indonesia, penontonnya Umi Gili Bung Hasibuan. Sijil itu maksudnya kalau kita di Indonesia ijazah. Ijazah. Ya. Di Indonesia dipanggil ijazah. Berarti tadi seperti yang dijelaskan, kalau di Indonesia mungkin sesudah dia SMA, kalau di Indonesia setingkat alias seperti itulah. Iya, itu syaratnya. Jadi umur dalam sekitar 18 tahun begitu. Ya. Minimalnya itu 18 tahun. 18 tahun. Dan ijazahnya itu harus diterjemah ke bahasa penerjemah yang resmi tadi ya. Ya, resmi. Ya, terjemah. Nah, Hajah, kalau untuk perempuan nih yang ingin kuliah di Ummul Qura itu apa harus ada kafilnya atau harus ada mahramnya? Mungkin ada persyaratan tambahan. Ya, setakat hari ini memang syarat itu masih digunakan pakai. Wajib ya? Ya, wajib ada mahram. Ya, itu antara limitasi lah yang menyebabkan pelajar perempuan sukar untuk datang belajar ke sini, mahram. Tapi tidak mustahil. Ya, melihat perkembangan semasa tidak mustahil suatu hari. Syarat mahram itu kemungkinan akan dihapuskan. Tapi wallahu a'lam bila. Setakat ini masih digunakan pakai. Nah, yang paling ditanya-tanya ini untuk biaya. Apakah ada biaya untuk masuk Ummul Qura ataukah gratis mungkin? Masya Allah, tabarakallah. Gratis, percuma. Ya, Masya Allah ya. Gratis. Bahkan akan mendapat allowance. Apa namanya? Allowance saku. Ya, wang saku itu sekitar 850 rial sebulan. Setiap bulan. Di samping itu tiket perjalanan pergi dan balik, dua hala itu akan diberi setiap tahun. Setiap tahun dikasih cuti libur. Dikasih cuti libur. Itu ditanggung semuanya. Iya, ditanggung semuanya oleh kerajaan Arab Saudi. Masya Allah. Misalnya asrama pelajarnya bagaimana? Tempatnya? Ya, untuk pelajar lelaki memang ada asramanya. Di Abdiyah itu memang ada bangunan asrama. Itu juga free nanti? Iya, semuanya percuma. Di perempuan pun ada. Tapi sangat limit lah, ada limitasi disebabkan perempuan ini ada mahram ya. Tapi ada yang ada mahram masih tinggal di asrama, masih ada. Itu berlaku kalau mereka suami isteri belajar di Ummul Qura. Suami tinggal di asrama lelaki, dia perempuan di asrama perempuan. Ada gitu. Poin yang sangat unggul sekali ini, belajar di Ummul Qura itu tidak harus bisa bahasa Arab dan tidak memerlukan biaya banyak alias gratis. Bahkan kalau misalnya kita kuliah di Ummul Qura itu, Bu, kita dikasih uang saku katanya, Bu. Tadi berapa? 800 ya. Berarti itu kalau Indonesia berapa ya? 5 juta itu. 5 juta. Kurang lebih 5 juta ya. Dan kalau 800. Ongkos pulang perginya itu dikasih tiketnya. Jadi semuanya gratis. Untuk persyaratannya tadi udah ditentukan, dan kita kalau misalnya mau daftar, kita daftar itu kan online tuh. Ya, semua online. Setelah daftar itu kita apakah harus nunggu prosesnya atau langsung terima atau seperti apa? Biasanya kita harus menunggu prosesnya. Apa yang berlaku, pelajar senior pelajar yang telah berada di sini, mereka akan menyemak permohonan itu kerana nama itu akan naik di pejabat di sini.
Ya, apa yang berlaku, siapa yang berada di sini akan membantu, nama yang naik itu akan diberitahu. Akan dimaklumkan. Akan dimaklumkan. Bukan universiti yang maklumkan, itu yang Ya. luar biasanya di sini. Ya, bukan universiti yang maklumkan, tapi jadi, mungkin anda persatuan pelajar. Persatuan Pelajar Apa namanya? Indonesia Ya. akan bila tengok Ya. senarai yang keluar, tawaran itu, dia akan menghubungi kawan-kawan. Contohnya pelajar Indonesia. Ya. Kalau pelajar Malaysia, student Malaysia yang ada di sini akan menghubungi. tahu. Persatuan Mahasiswa Indonesia. Jadi bukan langsung dari universiti. Tidak. Yang akan bagi maklum nanti seorang Ya. sudah diterima, Ya. tapi dari mungkin organisasi Ya. kesatuan pelajar. Ya, betul. Namun Seperti satu itu. perkara yang mesti ingat, harus bersabar. Iya. Kata kunci di sini sabar. Isbir. Ya, betul. Kemungkinan permohonan itu akan diterima selepas 2 tahun, 3 tahun atau 4 tahun. Macam nak bekerja juga harus tadi ya? menunggu. Ya. Jadi gimana rezekinya ya? Ya. Nah, InsyaAllah. Untuk tadi persyaratannya sudah, biayanya ternyata gratis, dan Uma, untuk jurusan-jurusan perempuan dan laki-laki itu ada apa aja kalau di Ummul Qura? Di Ummul Qura, syarat untuk pelajar bukan Saudi, Indonesia atau Malaysia hanyalah di Fakultas Diniyah. Ya, bermaksud kita boleh ambil bahasa Arab, syariah, Quran, hadis. Gitu. Dan apa harus kita tuh harus jadi hafiz Quran dulu? Apa harus hafal beberapa juz dulu baru bisa keterima, atau Tidak. muskilah kalau nggak Tidak, hafal? hafiz bukan syaratnya. Oh, Tetapi bila kita telah mendapat, kita akan ditempatkan di ma'had lughah. Apa itu? Ma'had lughah, ma'had bahasa. Untuk Bahasa. belajar bahasa Arab. Belajar bahasa dulu. Ya, Setelah belajar masuk bahasa ke dalam masa 2 universiti. tahun. Oh, okey. 2 tahun. Jadi insya-Allah selepas 2 tahun akan fasih dan akan boleh menghafaz Al-Quran. Silibusnya, hafazan Al-Quran semua ada di situ. Insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi jangan khawatir ya kalau misalnya kita Ya. mau Ya. belajar di Ummul Qura tapi Ya. nggak bisa bahasa Arab, di Betul. situ akan dididik dulu selama 2 tahun. Setelah dididik 2 tahun baru kita akan dimasukkan ke Universitas Ummul Qura, dan itu didikannya semuanya gratis, bahkan dapat uang saku ya tadi ya. Ya, dan dapat buku gratis. Dapat buku gratis juga. Semua peralatan gratis ya. Ya, buku, kitab. Ya. Ya, alhamdulillah. Nah, itu kalau misalnya seseorang itu udah diterima di sini. Misalnya dia seorang lelaki, kan dia dapat visa pelajar. Apakah mungkin Hajah pernah mendengar cerita-cerita, boleh tidak dia misalnya panggil ayahnya atau ibunya untuk datang berziarah dengan visa pelajar anaknya misalnya? Ada tidak? Setakat yang saya dengar Ya. daripada pelajar Malaysia dibolehkan. Boleh, ya? Ya, untuk ayah dan ibu dibenarkan. Ya. Tapi harus tunggu beberapa tahun dulu mungkin. Tidak juga, tidak. Bila kita sudah rasmi dapat iqamah itu, Ya. sudah boleh. Jadi Kalau nggak usah dipanggil ngurus. Tidak macam- perlu ya. menunggu 2 tahun itu, tidak. Yang penting udah ada iqamahnya. Ya, ada iqamah Ya. itu. Jadi jangan khawatir, karena mungkin terkadang ada seorang anak itu berpisah dengan orang tuanya, nanti dia terlalu rindu kan. Betul. Mungkin tidak terbiasa berpisah, tapi ternyata insya Allah kalau dia diterima menjadi pelajar di Ummul Qura, nanti mungkin satu ketika boleh dipanggil, apakah ibunya datang berziarah Ya. atau mungkin ayahnya, seperti itu. Ya, insya-Allah. Kita pernah bertemu dengan pelajar Ya, Kampuchea. Cambodia. oke, Kambodia. Ya. Oke. Kambodia yang ayah dan ibu dia datang. Datang dan dapat buat haji. Masya Allah. Gratis itu semua. Tapi tanggunganlah itu. Oh Ya. ya, tapi kan cepat gitu ya. Ya, Harinya ya. tidak usah rezeki, antri. rezeki, alhamdulillah. Baik. Ada caranya. Dia ada Karena caranya. ya betul. Itulah kelebihan memang kalau kita belajar di Kota Makkah ini, Ya. ada plusnya, boleh umroh Ya. dan boleh untuk melaksanakan haji ya. Insya Allah. Untuk pembukaan pendaftaran melalui Ummul Qura itu apa setiap tahunnya ada dibuka untuk pendaftaran pelajar yang baru, atau ada waktunya setiap berapa tahun sekali? Memang setiap tahun ada Setiap dibuka. tahun. Untuk bulannya mungkin Uma ada bulan Bulannya tertentu? yang terbaru ini baru saja diterima pelajar baru. Berarti Rasanya yang terkini Mei, kemungkinan bulan September. September. Ya. Oh, jadi tuh sahabat, setiap tahun itu memang Ummul Qura Ya, itu setiap membuka tahun. untuk pelajar-pelajar baru, tidak usah harus nunggu. Jadi bisa dicek itu di websitenya langsung ya.
Satu yang saya cadangkan, Bung, Ya. Kalaulah Persatuan Pelajar Indonesia ada Facebook, Ya. biasanya dia akan Update di situ. Di situ. Ya. Oh, ada. Oke. Biasanya di situ boleh menjadi panduan. Ya, ya, ya. Kalau pelajar di Malaysia, diupdate dalam Facebook Persatuan Pelajar Malaysia. Ya. Ya, ya. Jadi pelajar orang Indonesia sama ataupun orang Malaysia, dia boleh mengikutilah sama ada Persatuan Pelajar Indonesia, Malaysia pun boleh kan, untuk mengetahui perkembangan. Ya, Tidak menjadi permohonan memang online sepenuhnya 100%. Ya. Biasanya sih kalau saya tidak lupa itu secara global kan, ada itu namanya kalau di Indonesia Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia. Ya. Baik di Saudi Arabia atau di negara-negara lainnya. Saya yakin mungkin nanti juga bagi saudara yang ingin lebih tahu bagaimana umur qura pendaftaran atau update-nya, boleh nanti di search mungkin di Facebook dengan PPMI Saudi Arabia. Insya Allah ada memang biasanya. Satu lagi, Ya, Facebook boleh. Nur Azwa lah, Ya, ya, dia boleh, selalu ya. update. Saya selalu update di Facebook. Nah, Facebook boleh. Nur Azwa Mat. Nanti kita boleh tulis. NORAZUWA MAT. Nah, nanti ditulis di Kita boleh description box. tulis Nanti nanti, ada ya. di sana, nanti boleh dicek oleh Ya. sahabat semua. Ya. Langsung oleh Ya. dosennya yang ada di Umul Ya. Qura, spesial Sebenarnya banget. kalau di Indonesia itu panggilan beliau ini profesor. Profesor, Karena ya. iya, karena sudah memberikan mata kuliah di kampus itu kampus kan. Kalau di panggilan kita di Indonesia itu dipanggil profesor. Profesor. Namun beliau ini masya Allah sangat tawadu. Oh, iya. Eh, Iya. Dan ilmunya udah tinggi banget ya, Bu ya. Ilmunya sebenarnya Masya sudah Allah. tinggi. Tapi Alhamdulillah. beliau ini benar-benar tawadu dan Masya sangat Allah. rendah hati sekali, Masya Allah. Iya. Luaran-luaran ini ya dilepaskan cadarnya, kerudungnya, abayanya. Abayanya pun kena tanggal. Dan syarat untuk pelajar wanita diwajibkan untuk tanggal sebelum memasuki kelas ke dalam kampus. Mohon maaf. Tadi maksudnya jilbab. Jilbab juga dilepas. Semua kena Iya, buka. Maksudnya Iya. wanita mohon maaf Rambutnya rambut terlihat. Iya.